udah berusaha maksimal. Ketika saya datang, ternyata udah nggak ada gitu. Karena dia mau berobat, nggak ada biaya. Ya, itu menyentuh sekali. Mungkin dari situ ya triggernya agar dengan konsep smart city ini kemudahan-kemudahan buat masyarakat itu bisa tercapai. Jadi saya pastikan hari ini seluruh masyarakat saya sudah bisa berobat gratis hanya dengan menggunakan KTP. Itu menjadi trigger agar smart city ini memberikan kemudahan buat masyarakat. Tapi sebenarnya kalau boleh Pak, beberapa konsep atau program yang smart city ini berjalan, kemudahan-kemudahan apa aja Pak yang didapat oleh masyarakat selain kesehatan, pendidikan? Halo sahabat Kompas.com, kembali lagi bersama saya Lina Suyut di program Nusaraya. Kali ini kita kedatangan tamu lumayan jauh ya. Dari beberapa daerah-daerah ini adalah salah satu daerah yang sebenarnya tujuan saya untuk traveling. Nah, di sini kita bisa melihat potensi-potensi wisata yang dipimpin oleh Mas Bupati Milenial. Nah, Mas Bupati ini tuh rada nyeleneh karena doyan guyon. Nah, inilah yang membuat beliau ini mendapat beberapa apresiasi dari beberapa instansi regulator di pusat. Langsung saja kita undang Bupati Bangka Selatan, Bapak Haji Riza Herdavid. Selamat datang Bapak. Makasih Mbak, selamat datang juga. Makasih udah disambut sama tim Kompas. Semoga jadi keberkahan untuk rakyat. Amin. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Masyarakat juga sehat Pak? Insya Allah, kalau bupatinya sehat, masyarakatnya harus sehat. Alhamdulillah. Nah, jadi itu saya tuh tertarik Pak dengan beberapa program dan konsep Bapak. Tapi yang lebih tertarik adalah saya juga bingung nih kenapa sekarang banyak sekali nih milenial muda yang tertarik terjun ke politik. Siap. Alhamdulillah menjadi bupati. Sebenarnya kan kita lihat nih bupati ini tuh sebenarnya jabatan yang seperti apa sih kalau menurut Bapak dan kenapa Bapak tertarik? Sebetulnya kalau ketertarikan sih jujur saja mimpi pun tidak. Gitu. Oh gitu? Enggak. Bahkan nggak ada dalam cita-cita bupati gitu nggak ada? Nggak Pak? ada. Cita-citanya mau jadi Polantas Mbak. Alhamdulillah jadinya bupati ya? Jadinya bupati. Jadi kalau mau jadi bupati cita-citanya harus Polantas dulu. Gitu ya. Sadar ya gitu. Jadi bupati. Gitu. Benar. Saya pikir kebaikan atau keburukan itu harus kita balas dengan kebaikan. Ya, kenapa cara memperbaikinya gitu? Kita harus terjun ke dunia ini, ke dunia politik ini, ya untuk memperbaiki. Yang menurut kita kan anak-anak milenial nih sok hebat lah kan kadang-kadang. Oh gitu. Sok oke, sok cool, sok semua lah pokoknya. Nah, tapi menurut saya ketika ada hal yang harus kita perbaiki dari sisi regulasi pemerintahan, hari ini adalah emang harus yang bertanggung jawab itu generasi milenial. Ya alhamdulillah saya hari ini diberi amanah oleh rakyat dan amanah oleh Allah dan saya akan jalankan itu dan saya akan buktikan kepada masyarakat di kabupaten saya bahwa kalian tidak salah memilih pemimpin hari ini. Oh, gitu ya. Itu yang paling penting sih bagi saya. Buruk harus kita balas dengan kebaikan agar walaupun dari 10 keburukan itu akan berubah 2 yang jadi baik. Jangan buruk dibalas buruk, kapan dunia ini kan baik. Jadi prinsipnya begitulah. Bagaimana saya harus terjun ke dunia politik ini. Pertama emang karena doa orang tua ya. Tadi saya bilang di awal emang nggak mimpi pun nggak berani gitu. Bahkan hari ini ketika saya lagi berkaca, betulkah saya nih bupati? Oh gitu, masih terkaget-kaget ya? Masih kaget-kaget. Padahal udah sempat jadi wakil duluan kan. Iya makanya. Karena saya bilang di awal tadi Mbak, saya nggak ketolong bin kan. Saya hanya anak biasa, anak keluarga baik-baik saja. Tingkat pendidikan alhamdulillah, tingkat keagamaan alhamdulillah, dan itu yang menolong saya ternyata doa orang tua, kebaikan-kebaikan orang tua, sehingga kami yang mohon maaf yang binnya biasa-biasa saja ini bisa terjun ke ranah politik dan diberi amanah oleh rakyat. Tinggal saya berbuat aja. Begitu Kakak Lina ya. Siap. Gitu Mbak. Nah, Kak, ini kan istimewa sekali ya, Mas Bupati ya. Seperti Abang boleh nggak? Abang ya? Iya. Karena Jadi, saya dipanggilnya Bang ya? Sumatera soalnya. Oh iya. Nah, kenapa Bangka Selatan? Apa istimewanya di daerah ini? Dan kenapa kita harus melirik Bangka Selatan sebagai next destinasi program wisata? Jadi umur kabupaten saya itu sudah 20 tahun, Mbak. Dan selama saya jadi wakil, saya kan sudah banyak belajar. Tidak banyak yang bisa kami andalkan dari kabupaten. Makanya ketika mimpi-mimpi di wakil bupati kemarin tuh sudah saya masukkan
ke memori saya, dan saya meyakini bahwa rakyat akan sayang dengan saya, rakyat akan memilih saya. Makanya apa yang saya pelajari waktu jadi wakil bupati itu, ketika jadi bupati, saya eksekusi. Nah, bagaimana ada daya tarik di kabupaten saya? Pertama, dari sisi ketahanan pangan di Bangka Belitung, lumbung pangannya kabupaten saya, Mbak. Iya, justru itu. Dari luas wilayah, kabupaten saya juga di Babel paling luas. Kemudian potensi pariwisata, perikanan, perkebunan, hampir semua sumber daya alam yang dikasih Allah kepada masyarakat itu sangat luar biasa. Nah, tinggal kami pemimpin bagaimana mengemas ini agar goalnya adalah bagaimana masyarakat bisa lebih sejahtera di bawah kepemimpinan saya. Nah, dan ini yang saya lakukan. Bagaimana Bangka Selatan harus lebih berkembang dari sebelumnya. Saya banyak melakukan hal-hal kecil sih, Mbak. Hal-hal kecil untuk kesejahteraan masyarakat saya. Hal-hal kecil ya Pak? Hal-hal kecil. Misalnya program Ais Bakung itu ya? Iya, Ais Itu Bakung. kalau itu kan saya baru dengar tuh ya. Iya. Terus kemudian ada program Sitepus juga ya. Itu Sitepus. sebenarnya juga memang curious nih. Ini apa sih? Terus kemudian karena ini berdampaknya juga lumayan bagi masyarakat. Karena kemarin ketika kita datang ke sana tuh hampir saya juga dengar Bapak tuh sering menginap ya di beberapa desa-desa. Mungkin bisa dijelaskan konsepnya. Yang saya pelajari sebelum saya jadi orang politik nih, bahwa orang politik tuh biasanya banyak omong, banyak berjanji, dan saya melihat itu nggak suka. Oh gitu. Ketika orang politik banyak berjanji. Nah, ketika saya ada di dalam, berarti saya harus merubah itu kan. Makanya saya harus berbuat banyak terhadap masyarakat saya, dan tercetuslah sebuah program bagi saya yang sangat pro sama rakyat. Namanya kami sebut itu bahasa kami, ada sebuah sungai, ada tempat mandi lah, namanya bakung gitu. Jadi saya sebut air bakung. Nah, kepanjangan air bakungnya adalah ajak bupati sambang ke kampung gitu, ke kampung-kampung, ke desa. Ya. Kenapa saya bisa menginisiasi ini ya? Saya lihat jarak antar desa ke kota itu sangat lumayan. Bahkan kami punya kecamatan kepulauan, beberapa kecamatan kepulauan, dan saya melihat mereka sangat kesulitan sekali untuk mengakses ke kabupaten. Oh gitu ya. Dan ini yang jadi cambukan saya selaku pemimpin ketika baru dilantik. Saya harus jemput bola ini. Gitu. Saya harus bawa kantor itu ke semua desa yang ada di kabupaten saya. Jadi seluruh unit pelayanan, seluruh dinas, seluruh kepala dinas, seluruh kabit-kabitnya, termasuk instansi vertikal, ada kejaksaan, kepolisian, kemudian Kemenak, yang rumah ini tanah, BPN gitu loh. Semuanya Pak yang vertikal. Oke. Jadi seluruhnya hari itu saya bawa ke desa A tadi, desa A tadi, dan kami akan menginap di situ. Selama berapa? Semalam, 2 malam, atau mungkin kira-kira? 2 hari 1 malam. Oh gitu. Jadi, itu berdampak, tapi memang membuat masyarakat desa sangat-sangat itu. luar biasa. Oh gitu Pak. Jadi sebelumnya kan saya juga tanpa masyarakat tahu kan saya sering nongkrong di bawah nih gitu. Tanpa masyarakat tahu ya. Tanpa masyarakat tahu Berarti saya nggak nongkrong pakai di bawah. protokoler gitu ya? Kebetulan saya nggak suka. Oh gitu, siap. Nggak suka dengan yang wah-wah, nggak suka dengan yang protokol-protokol. Jadi nyaru ya? Nyaru gitu. Dengan begitu saya dapat dasar, Mbak. Apa sih yang paling dibutuhkan rakyat hari ini? Gitu. Nah, konsep ini yang membuat saya berpikir, oh harus saya jemput bola. Karena kadang sebelum saya kedatangan ke tempat warga ini, dia mau bikin, taruhlah KTP ya, gambaran simpel. Ternyata dia kalau harus ke kota tuh, minimal dia harus punya uang 25.000 untuk bensin. Kan. Minimal 25.000. Ya namanya uang kalau lagi ada, ya. Dan kalau nggak ada kan, walaupun 25.000, kalau nggak ada yang namanya nggak ada. Ini yang membuat batin saya bergejolak kencang, bagaimana saya harus memenuhi kebutuhan rakyat saya. Makanya saya ambil keputusan, kita harus ngantor di desa, biar orang-orang ini segera terbantu, dari sisi apapun. Dari sisi pelayanan, dari sisi pengaduan, semuanya. Makanya kami hadir di desa itu adalah untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan alhamdulillah 7 desa yang sudah saya jalankan, antusias masyarakat, kemudian hasil, karena saya akan before after terus Mbak. Saya akan update ke dinas-dinas saya, kamu dapat melayani berapa, kamu sudah ngapain aja. Jadi semua laporannya ada. Yang sudah masuk ke saya dari 7 desa itu ada 1.700. Secara administrasi masyarakat saya sudah tertolong. Alhamdulillah. Itu bagi saya, ya bayangkan kalau saya nggak ke desa, ketika mereka butuh, tapi mereka tidak bisa buat, dan yang salah siapa? Ya pemimpin, Mbak. Nah jangan sampai masyarakat Bangka Selatan, kabupaten saya mengalami hal itu.
Dan saya maunya seluruh masyarakat itu tadi saya bilang punya orang dalam. Punya orang dalam, Ya, punya koneksi dalam ya Pak? Ya, mereka harus punya dalam, dan saya pastikan ke masyarakat Bangka Selatan bahwa kalian semua hari ini punya orang dalam dan sayalah orang dalam kalian. Makanya jangan pernah ragu, jangan pernah sungkan bahwa saya di sini adalah pelayan kalian dan kalian harus saya layani dengan baik. Nah biasanya nih kalau di beberapa desa itu Pak, ada kejadian lucu atau keluhan menarik yang kadang-kadang nggak kepikiran oleh Bapak tuh ada nggak Pak? Ada satu terakhir kemarin paling lucu. Jadi ada gapoktan, kelompok tani gitu kan. Kan banyak permintaan nih biasanya kan dari masyarakat, dari kelompok-kelompok gitu. Pak, izin Pak, saya mau minta bantuan katanya kan. Bantuan apa Mas? Saya minta bantuan mesin rumput. Oh gampang, saya bilang kan mesin rumput kan. Buat ngerumput kan, pikiran saya kan paling 1-2 unit ya. Sekali dia minta 200 biji. Nah loh. Mas mau jualan saya bilang. Di situ kadang-kadang polosnya masyarakat Iya, kan gitu. polosnya. Apakah dia makainya langsung semua? Saya juga bingung. Atau mau dia mau buka swalayan dalam hati saya. Saya bilang gini, kalau enggak Mas punya pisau enggak, saya bilang. Punya Pak, ambil pisaunya tolong tusuk perut saya aja. Sama aja dengan bunuh bupati ini. Ya, Oke, kadang-kadang tapi, ya sampai ini paham ya Pak setelah diinformasi? paham. Mereka ya namanya ketemu dengan pimpinannya yang Ya jadi yang, mungkin agak grogi juga terus minta apa? Minta 200. Tadinya mungkin 2 kali ya, iya, jadi 200. 200 ini. Saya langsung ya itulah unik-uniknya. Kemudian banyak sih hal-hal unik. Makanya kalau nanti Mbak Lina dan kawan-kawan punya kesempatan, Amin, siap. mari kita buktikan di lapangan bahwa kami ada untuk rakyat dan kami selama ini emang berdedikasi untuk rakyat sesuai dengan perintah petinggi kami di pusat ini, menangis dan tertawalah bersama rakyat. Nah, itu yang coba saya jalani. Oke. Nah, balik lagi ke pariwisata ya Pak ya, karena kan sekarang UMKM ini juga sudah menjadi sorotan dari pusat gitu ya. Bangka Selatan ini juga varian dari beberapa produknya juga banyak. Ini strategi Bapak untuk mengangkat UMKM, terus kemudian di desa-desa kan akhirnya Bapak melihat nih, desa ini potensinya membuat ini dan ini. Itu kira-kira program Bapak strategi agar, karena saya juga mendengar nih setiap kali ada pembelian dari satu toko, itu gratis ongkos kirim ya Pak ya? Betul. Nah mungkin itu menjadi stimulus atau seperti apa? Jadi pertama kami di Bangka Belitung dari Kementerian Pariwisata itu mendapat skala prioritas kedua setelah Belitung untuk pariwisatanya. Nah cara dongkraknya lagi-lagi kami harus lagi-lagi subsidi kan Mbak. Makanya saya bagaimana geliat UMKM ini bisa membantu perkembangan pariwisata, kami harus betul-betul memanjakan mereka. Caranya salah satunya dengan subsidi tadi. Bagaimana para pedagang-pedagang kami minimal ongkir orang mau dia jualan keluar. Itu bisa kami subsidi dari program unggulan kami juga sebetulnya. Nah program-program seperti ini yang saya bilang menurut sebagian orang hebat sih kecil kan. Tapi menurut saya ketika itu menyentuh rakyat saya, itulah kebanggaan buat saya. Jadi saya lebih konsen ke hal yang menyentuh langsung ke rakyat saya. Bukan berarti saya tidak bermimpi besar. Saya bermimpi besar tapi dalam perjalanan menggapai mimpi itu saya menjalankan hal-hal kecil yang sesuai apa sih yang rakyat butuhkan hari ini, dan itu yang saya jalankan. Misalnya keluhan apa, misal packaging selama ini bermasalah kan, kita kasih alatnya gitu loh. Modal bermasalah, kita kasih modalnya gitu. Dan untuk menarik daya tarik wisatanya, spot-spotnya tetap kami siapin hari ini kan. Kami mulai infrastruktur sedikit-sedikit kami mulai bangun dengan segala keterbatasan. Jadi keterbatasan itu bukan halangan kita untuk berbuat, Mbak. Banyak hal yang bisa kita berbuat juga dengan keterbatasan. In prinsip, gotong royong dan dapat dukungan dari masyarakat, ya insya Allah semua bisa berjalan lancar. Bisa kok Mbak. Iya pasti bisa lah. Mas Bupati kan programnya juga ini, terus visi misinya juga kan extraordinary. Nah kira-kira nih, kalau lihat dari UMKM ya, di Bangka Selatan ini kan pasti familiar dengan kuliner. Ya, kuliner terus bentuk UMKM. Ada nggak sih kira-kira mimpi untuk mengangkat potensi wisata dan UMKM tersendiri? Misalnya mau kolaborasi dengan siapa apa gimana agar kita juga ini kan kebetulan dilihat juga oleh para regulator di pusat. Siapa tahu mungkin berminat, investor juga mungkin tertarik gitu loh Mas. Ya, kalau saya lihat sih di kabupaten saya agak jauh ya perjalanan ke situ. Tapi pondasi-pondasinya sudah saya bikin sih Mbak. Bagaimana kami mempromosikan termasuk kami dengan asosiasi kepala daerah. Saya terus bawa-bawa produk-produk saya, bagaimana mereka bisa tertarik ke saya gitu loh. Kebetulan saya pengurus juga di asosiasi kepala daerah kabupaten di Indonesia. Ya, itulah yang membuat kolaborasi jaringan-jaringan
Ya mudah-mudahan mereka bisa tertarik, termasuk kemarin Kedubes Belanda gitu loh. Kan Mas Gibran sudah tuh. Iya, udah duluan. Dapat tuh ya lumayan ya. Cuman jaringan Mas Gibran kan mungkin lebih kuat dari saya, Mbak, yang malum lah kan. Enggak lah. Cuman kami juga dikasih kesempatan yang sama oleh Kedubesnya, tinggal gitu kami. ya? Jadi emang tinggal kita masing-masing sih selaku kepala daerah bagaimana mengkreasi ini agar semua bisa berjalan dengan baik sih, Mbak. Nah, begitulah Mbak Lina. Keren juga ya. Ya begitulah. Kok begitulah Bang. Oke, nah ini kan Bangka Selatan itu juga menjadi peringkat kedua dari kabupaten Smart City ya Pak? SBBI. Nah itu kemudian mungkin bisa dikonsepkan program kabupaten ini seperti apa, terus nextnya itu berharap seperti apa agar itu tadi sinergi atau efek ke masyarakatnya juga mungkin bisa lebih 2 kali lipat bermanfaat. Itu kan karena kebetulan maaf Pak, itu kan juga nggak mudah ya untuk mendapat predikat kedua dari lembaga itu. Sebenarnya mau apa enggak kalau soal peringkat sih, karena kerja keras kawan-kawan yang di bawah juga kan. Tapi kan lagi-lagi bagaimana seluruh stakeholder tuh bisa mengakses dengan mudah. Keterbukaan publik itu kan penting gitu loh. Masyarakat harus tahu persis apa sih yang sudah dilakukan oleh kepala daerahnya, apa sih yang sudah dilakukan oleh dinas-dinasnya kan gitu loh. Nah, harapan kami dengan sistem keterbukaan seperti ini masyarakat bisa tahu. Jadi kalau saya salah tegur gitu loh. Kalau saya bagus di mana yang harus diperbaiki ya gitulah Mbak. Biar apa ya? Saya pikir keterbukaan penting sih Mbak. Makanya saya genjot dan hari ini alhamdulillah di peringkat 2 untuk wilayah Bangka Belitung. Ya begitulah lagi-lagi. Karena kayaknya Mas Bupati ini mengusung program yang Government Brother dengan beberapa dinas ya. Jadi saya juga melihat nggak ada gap antara jadi kayak teman gitu ya Mas ya? Gini Mbak, Bupati itu ada umurnya Mbak. Bupati ada umurnya. Paling canggih 2 kali kan. Paling canggih 2 kali. Nah, apa sih yang mau dibanggain? Tadi saya cerita juga kan, saya tuh pengen jadi bupati yang berhasil. Gitu. Bupati yang berhasil, bukan berhasil jadi bupati ya? Kalau berhasil jadi bupati sudah banyak. Banyak. Di Indonesia saya lihat sudah banyak sekali teman-teman yang sudah berhasil jadi bupati. Cuman bagi saya bupati yang berhasil tuh masih apa ya? Belum terlalu banyak lah. Cuman belum terlalu banyak. Dan saya mau bagian dari jadi bupati yang berhasilnya. Makanya saya harus memikirkan terus kesedihan rakyat, keperluan rakyat itu apa. Kebutuhan dasar rakyat itu apa sih hari ini. Dan alhamdulillah saya penuhin semua hari ini kan. Belum 2 tahun saya menjabat jadi bupati. Belum 2 tahun. Termasuk berobat gratis, sudah bisa perlengkapan sekolah, segala macam. Bantuan untuk UMKM, bantuan bibit-bibit di perkebunan. Jadi saya hanya menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Bagaimana goalnya lagi-lagi muaranya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat hari ini. Dan selama ini kan kadang-kadang kita sudah cepat tanggap aja. Saya pernah punya pengalaman gak enak dengan rakyat. Ada sebuah aduan, dia butuh bantuan pemerintah. Dia ngonteknya sekitar jam 8 pagi. Saya datangnya kurang lebih jam 11. Saya datang itu udah meninggal. Nah ini yang beban moral seorang bupati ya. Iya. Yang saya bilang hal kecil. Iya. Aduh, tipis. Padahal ya itu berkaitan dengan waktu sebenarnya. Saya udah berusaha maksimal. Ketika saya datang, ternyata udah nggak ada. Karena dia mau berobat, nggak ada biaya. Ya ampun, maaf Pak. Jadi terbawa emosi ya. Tapi memang itu menyentuh sekali. Mungkin dari situ ya triggernya agar dengan konsep Smart City ini kemudahan-kemudahan buat masyarakat itu bisa tercapai. Jadi saya pastikan hari ini seluruh masyarakat saya sudah bisa berobat gratis hanya dengan menggunakan KTP itu saja. Ya karena saya tidak mau kejadian-kejadian. Kita sudah berlari aja masih ketinggalan kadang-kadang kan. Tapi ya kan itu kuasa Allah semua sempurna. Ya, tapi kita mengantisipasi agar itu tidak terjadi lagi. Dan pelajarannya ada. Itu menjadi trigger agar Smart City ini memberikan kemudahan buat masyarakat. Tapi sebenarnya kalau boleh Pak, beberapa konsep atau program yang Smart City ini berjalan, kemudahan-kemudahan apa aja Pak yang didapat oleh masyarakat selain kesehatan, pendidikan? Hampir semua sih Mbak. Jadi kan saya bilang tadi, saya langsung dengan saya masyarakat ini. Iya, bersentuhan langsung. Langsung bersentuhan dengan saya, mereka bisa menghubungi saya kapan saja, bahkan stiker si tepus kan nama programnya si tepus. Stiker itu sudah saya perintahkan bawaan saya untuk tempel di tiap-tiap rumah yang ada di kabupaten saya Mbak.
Jadi agar orang-orang tua atau anak-anak yang nggak kenal dengan saya atau nggak tahu nomor telepon saya, ketika dia keluar rumahnya dia akan lihat, oh ini nomor telepon Bapak Bupatinya, kira-kira gitu. Iya. Kesannya sih lelah Mbak, tapi emang kita dipilih rakyat hari ini untuk lelah kan gitu. Emang dipilih rakyat untuk ngabdi ya begini saya bilang gitu. Jadi sekarang udah menyeluruh juga sih. Hampir di tiap-tiap rumah masyarakat saya tuh ada stiker si tepus tadi yang ada langsung nomor telepon saya dan biasanya saya jawabnya malam, Mbak. Biasanya malam. Dan itu Bapak sendiri yang jawab? Langsung saya yang jawab. Karena saya akan tahu harus ngapain dan saya tujuin ke dinas mana. Kan habis saya buka itu saya forward ke dinas biasanya. Iya. Satu Kayak hari gitu. ada berapa banyak keluhan? Masuk? Lumayan sih ratusan sih Mbak sebetulnya. Ratusan? Iya. Bahkan ada yang berulang-ulang kan gitu. Jadi mereka karena belum direspon mungkin ya? Dan kadang-kadang kan mereka kan nggak sadar juga lagi WA sama bupatinya kan. Jadi bahasanya juga kadang-kadang seru-seruan lah Mbak. Namanya masyarakat jadi seru. Tapi kita tidak boleh tersinggung ya dengan segala kepolosannya karena emang apa ya, kita tidak punya batas lah dengan rakyat. Jangan sampai punya batas dengan rakyat. Dan kita tahu kan tipe masyarakat kita seperti apa dan tetap harus kita layani seperti apapun. Kadang-kadang udah ada yang ngegas segala macam ya. Ya wajar lah karena mereka sudah terlalu lama numpuk mungkin unek-uneknya. Ada yang ragu mungkin ini benar nggak nomor telepon bupatinya, benar nggak dibalas atau kadang-kadang saya meyakinkan mereka pakai voice Mbak. Jadi saya kirim voice jadi nggak ketik gitu. Bahwa betul saya yang jawab gitu. Dan alhamdulillah 80% terselesaikan. Langsung terselesaikan minimal 7 kali 24 jam. Terutama yang ringan-ringan ya. Tapi kalau yang berat-berat saya harus memasukkan di anggaran perubahan biasanya. Iya, iya. Ya lagi-lagi pribadi berkorban. Mau nggak mau kan gitu. Ya begitulah. Lagi-lagi begitu. Lagi-lagi. Tapi itu kan pengabdian ya. Itu kan kita happy, bahagia ketika semuanya sudah terrealisasi. Jadi bupati itu kalau orang melihatnya enak. Jadi bupati itu enak kalau otaknya nggak jalan ya. Oh, padahal sebenarnya nggak enak ya. Kalau kita merasa ada beban, Mbak, jadi bupati itu sangat berat loh. Sangat berat sekali. Tapi kalau kita berpikirnya enak, ya paling enak tuh sebetulnya jadi orang-orang kayak kita, enak kok. Tanda tangan, tidur, makan, udah nggak peduli sama rakyat, paling enak kan. Tetapi ketika kita punya pikiran bahwa kita dikasih amanah untuk ngurus rakyat, itu akan jadi sangat berat sekali. Bahkan waktu tidur kurang, waktu buat keluarga kurang. Saya kadang-kadang 2 minggu nggak ketemu anak, ngeron terus kan, bahwa siapa yang harus saya urus dulu. Tapi alhamdulillah keluarga juga ngerti ya bahwa hari ini sekarang ayahnya adalah punya banyak orang kan gitu, dan mereka ngerti dan ini membuat saya makin gagah kan dalam melaksanakan pelayanan lah ke rakyat. Ya, ya kalau nggak direstui istri kan berat juga kita Mbak. Saya tuh berani sama istri Mbak, cuman istri saya lebih berani. Biasa gitu nggak apa-apa lah. Sebenarnya takut, cuman kan gagah saya ngomong gitu karena ada kata-kata beraninya Mbak. Iya, seru banget ya. Nah ini kan mungkin kita juga sudah di penghujung ya Mas Bupati ya. Kebayang nggak sih kira-kira Bangka Selatan itu 5 tahun atau 10 tahun lagi itu mimpinya menjadi akan seperti apa? Saya sudah mulai kebayang sih Mbak, karena hari ini dari sisi infrastruktur dan pembangunan saya pastikan masyarakat akan tahu betul perkembangannya kabupaten dan saya sangat fokus dengan penataan wajah kota hari ini. Penataan wajah kota. Iya, sangat fokus lagi. Kalau yang sekarang udah ada nih berapa persen sesuai dengan visi Mas Bupati? Belum banyak sih Mbak, belum banyak. Tetapi hal ini langsung dirasakan rakyat ya hari ini. Nanti boleh langsung ditanya ke rakyat deh. Kalau saya yang ngomong bagus-bagusan nggak enak juga. Ini apa-apa nih promosi diri sendiri kan gitu loh. Tetapi kalau masyarakat yang bicara, masyarakat yang mengomentari dan itulah kepuasan bagi saya ketika saya sudah bekerja. Dan boleh dicek nanti kalau Mbak punya waktu datang main ke kabupaten, apa sih yang sudah dirasakan masyarakat saya hari ini. Yang terbaik yang bicara hal-hal kebaikan atau prestasi itu saya serahkan ke rakyat. Gitu ya. Kurang lebih. Terakhir baru kemarin dapat Adipura sih. Iya kemarin yang baru dapat Adipura juga lagi-lagi kan ini kerja bersama, kerja rakyat gitu. Kalau cuma saya sendiri nggak bisa. Nah, hal-hal itu. Ya kayak gini lah. Bagaimana memperbaiki seluruh peninggalan bupati-bupati sebelum saya yang sudah bagus saya teruskan, yang belum saya perbaiki dan PR-nya masih banyak karena baru tanggal 26 kemarin 2 tahunnya. Setahun kemarin pertama kan kena COVID, rekonstruksi kan jadi ya. Banyak sekali. Tapi alhamdulillah hari ini saya meyakini banyak perubahan di bawah kepemimpinan saya dan tentu saja ada wakil bupati kan. Kebetulan wakil bupatinya warnanya juga sama dengan saya, jadi kolaborasi yang indah karena kebanyakan tempat biasanya ribut lah, biasanya. Tapi
mudah-mudahan bukan di Indonesia kan. Gitu. Amin. Nah, dan di saya pastikan saya tahu karena sebelum jadi bupati kan saya sempat wakil Ya. jadi tahu rasanya jadi wakil bupati dan alangkah bodohnya kalau kita tidak membagikan tugas ke wakil bupati. Tugas kita sebenarnya kan banyak. udah dibantu. Iya betul. Jadi saya pastikan seperti itu sih, makanya dengan kekompakan, dengan kekeluargaan, dengan ikhtiar yang niat baik, saya meyakini banyak sekali sudah perubahan di kabupaten saya, dari wajah kota, dari sisi infrastruktur yang puluhan tahun belum pernah dibangun, hari ini saya bangun habis-habisan. Gitu ya. Ya alhamdulillah dapat bantuan juga kan dari pusat yang sangat luar biasa. Jadi teman-teman saya, mohon maaf lagi-lagi ngomong mentor-mentor politik saya di pusat sangat support. Bagaimana kami dari warna ini bisa menunjukkan kinerja lebih ketimbang kawan-kawan warna lain. Misalnya itu yang harus kami buktikan ke rakyat bahwa hari ini kalian tidak salah pilih pemimpin. Amin. Nah, satu lagi sih mungkin ya, karena mempertahankan lebih sulit dibanding meraih ya Pak. Betul. Terus kemudian ini masih 2 tahun, visi misi juga mungkin hampir selesai ataupun memang belum, kan itu memang dalam kapasitas yang berbeda. Satunya lagi ada, ketika kita ngebahas tentang Bangka Selatan, berarti kan persiapan untuk Bangka Selatan ke lebih baik itu sudah terdesain ya oleh Mas Bupati ya. Sudah. Jadi siapapun nanti penerus selanjutnya Sudah enak karena fondasinya saya kuatin gitu ya. Atau mungkin gini, satu lagi mungkin adalah legacy apa yang kira-kira mungkin akan diberikan oleh penerus. Syukur-syukur kan next periode nih. Nah, kalaupun ternyata tidak dengan logo, kira-kira pointers apa yang memang harus dilanjutkan agar pembangunan ini stabil sampai sesuai program? Ya, kan saya sudah pastikan bahwa niat saya membangun hari ini biar dapat legacy kan. Jadi walaupun tidak 2 periode, sejarah sudah mencatat bahwa itu zaman saya. Makanya saya fokus. Dan legasinya banyak sekali hari ini. Gitu ya? Nanti termasuk, kita potret ke sana ya? Iya, makanya. Kami belum punya LP, lembaga pemasyarakatan, belum punya PA, belum punya PN, belum punya pasar yang standar, belum punya perpustakaan, banyak belum punyanya. Tapi nanti Mbak Lina dan kawan-kawan boleh cek. Tahun ini insya Allah semuanya dibangun. Oh gitu? Dibangun semua itu. Dan alhamdulillah lagi-lagi berkat doa masyarakat dan bantuan senior-senior saya di pusat, saya bisa mengembangkan daerah saya sesuai dengan tanggung jawab saya selaku kepala daerah. Dan akhirnya bertanggung jawab saya kepada rakyat dan yang maha kuasa harus saya bertanggungjawabkan. Seperti itu Mbak Lina. Siap. Seru banget ya. Jadi mungkin nanti hasil dari pembicaraan kita sahabat kompas.com kita akan meng-capture nih di lapangan seperti apa. Jadi Bapak juga jangan kaget nih kalau kita nanti biasanya kompas.com ini teman-teman sahabat Kompas itu meng-capture secara live di lapangan. Boleh. Jadi biasanya masyarakat kita tanya. Ada before after nanti. Iya benar. Dan itu saya yakin akan jadi sebuah bahan objektif buat penilaian. Nah, kawan-kawan Kompas. Karena kan kita harus go nasional ya. Enggak juga sih. Enggak juga. Nah, makanya sebetulnya saya itu takut muncul, takut dipentung. Kan barang siapa muncul, siapa dipentung. Oh gitu. Jadi saya memilih kerja itu dalam senyap sebetulnya. Oh gitu. Bekerja dalam senyap, karena yang terpenting bagi saya hari ini adalah bagaimana saya bisa ngurus rakyat dengan baik dan benar, sesuai dengan harapan rakyat. Kenapa kalian memilih saya? Kami punya harapan ini Pak. Siap. Nah harapan itulah yang pelan-pelan saya coba kabulkan ke rakyat saya hari ini gitu. Siap. Oke. Mungkin demikian Mas Bupati Milenial Bupati Bangka Selatan. Udah, nanti selanjutnya akan ada lagi di program yang bersama. Saya juga makasih sama Kompas ya. Siap. Semoga berkah, semoga makin sukses. Amin, terima kasih. Oke, sahabat kompas.com, demikian obrolan kita dengan Bapak Bupati Bangka Selatan, Bapak Riza Herdavid. Jangan lupa nonton terus program Nusaraya di YouTube channel kompas.com. Klik lonceng pemberitahuan dan subscribe YouTube channel kompas.com-nya ya. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya. Sampai jumpa.